Pius waktunya 20 menit untuk memberikan masukan baik substansi maupun dari sisi manajemen, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Bu Wulan, Ibu Bapak? Sudah terdengar, Pak? Oh ya, baik, terima kasih. Apakah saya bisa share screen, Bu ya? Meskipun hanya ada dua slide. Oke, dikirimkan di chat room saja, Pak. Sebentar saya Langsung aja bisa coba ya? Oh, langsung langsung bisa, bisa Pak. ya. Ya, Oke, sebentar saya coba. Kebaca, Bu ya? Oh ya, sudah terbaca ya. ya, sudah, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih, Ibu Bapak, untuk kesempatan bisa boleh berdiskusi ini ya. Artinya eh, saya akan menyampaikan, tapi mohon maaf kalau seandainya mungkin terlalu apa ya teoretik dan singkat teoritik ya, karena saya juga ingin mencoba sebenarnya konteksnya seperti apa. Tapi saya juga sudah eh, membaca sepintas dari yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya ya. Dan tentu saja saya juga sangat terima kasih untuk saya sendiri juga mendapatkan inspirasi itu ya. Artinya tidak hanya semata-mata memberikan, tapi saya sendiri juga mendapatkan inspirasi dari pembicara-pembicara sebelumnya. Bang, memang saya sendiri mengajar kebijakan di baik di S1 maupun di S2 itu juga terkait dengan kebijakan kota cerdas ya. Nah, D1 juga ada memang termnya adalah kebijakan publik itu sendiri, tapi juga ada kebijakan pada level global juga dia. Maka saya mencoba untuk menyesuaikan ya, kira-kira eh, kebutuhannya itu nanti seperti apa eh, yang akan dilakukan. Tapi sebelumnya saya juga ingin memberikan apresiasi ya, eh, penghargaan terhadap inisiatif ini ya. Namanya juga kebetulan inisiatif ya. Inisiatif untuk Terlalu banyak menyelenggarakan, inisiatif ya, Pak. iya inisiatif Pak, ya, Bu ya. Jadi apa namanya? Inisiatif dari inisiatif ini. Saya pikir saya juga memberikan apresiasi untuk menyelenggarakan semacam sekolah atau course ya terkait dengan kebijakan publik ini. Saya pikir itu juga sangat bagus. Apalagi nanti seandainya pesertanya itu juga ini tadi kebanyakan dari perangkat desa, tapi mungkin juga bisa dari pihak-pihak lain yang bisa tertarik dengan inisiatif apa namanya inisiatif sekolah ini gitu ya. Saya pikir itu bagus juga. Nah, saya ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan ini ya, materi mungkin ya. Materi dari apa yang kira-kira bisa diberikan meskipun ini bukan satu template yang paten atau mati ya, tapi ini juga merupakan sebuah tawaran-tawaran yang masih bisa dikembangkan juga. Satu sisi memang ada aspek yang terkait dengan knowledge-nya, pengetahuannya ya atau mungkin konsep teori ya. Tapi juga ada hal-hal yang memang betul karena kebijakan publik itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu yang sifatnya praktikal ya, praktis ya. Memang betul juga dan saya sepakat kalau dalam programnya itu nanti juga ada sesi di mana ada pembelajaran yang sifatnya praktikal ya atau praktis untuk para peserta itu secara umum. Nah, Ibu Bapak, kalau kita belajar, nanti saya mencoba untuk mengkontekstualisasikan ya, meskipun ini sangat apa namanya teoritik, tapi saya mencoba mengkontekstualisasikan dalam waktu yang singkat ini, nggak apa-apa nih ya. Artinya untuk pengenalan, artinya nanti ini juga masih sangat terbuka. Seandainya nanti kelanjutannya itu juga akan dibahas lagi ya, artinya untuk membuat semacam modul atau apa dia, modulnya seperti apa, saya pikir baik juga untuk apa namanya kita eksplorasi bersama-sama dengan para ahli dan juga Pak kebutuhan-kebutuhannya.
memang yang di awal kita selalu ya, misalnya di poin pertama ini adalah untuk menjelaskan sebenarnya apa dan bagaimana sebenarnya studi kebijakan publik itu sendiri, atau apa dan bagaimana kebijakan publik itu sendiri atau kebijakan-kebijakan tersebut. Memang ini pasti masih masuk ke hutan belantara ya, pemahaman hutan belantara pemahaman terkait dengan apa sih sebenarnya kebijakan publik itu. Kalau kita sering ngomong soal ini ya, tentu saja itu nanti kita memang ada hal yang terkait dengan ya mulai dari apa namanya definisi umum ya. Saya pikir perlu diketahui juga sih ya. Karena dalam konteks batasan atau definisi tersebut kita bisa menangkap apa sebenarnya idealisme dari satu kebijakan tersebut ya. Meskipun nanti pada level desa misalnya tadi ya kalau saya disampaikan bahwa sebenarnya levelnya nanti misalnya kebanyakan pada level desa nggak apa-apa, nanti bisa kita kontekstualisasikan. Kemudian juga misalnya kalau kita mau mengetahui juga sebenarnya bahasanya adalah positioning ya. Posisi studi kebijakan itu kalau kami memang dalam konteks administrasi publik ya. Saya pikir juga kalau Ibu Bapak juga banyak yang terlibat dalam konteks praktek pemerintahan, saya pikir ini juga sangat relevan ya ketika belajar tentang bagaimana sebenarnya posisi eh, pembuatan kebijakan meskipun pada level desa itu juga kita ketahui bagaimana sebenarnya orientasi kalau kita mau membuat kebijakan di level apa namanya desa ini ya. Kemudian ini juga sebenarnya juga masih ada beberapa yang terkait dengan isu sampai poin tiga ini ya. Poin tiga ini ada ya nggak apa-apa berteori ya, berteori sedikit. Saya pikir juga baik juga sih artinya bahwa nanti para peserta itu juga diberikan ya, diberikan satu katakanlah pandangan-pandangan yang sifatnya teoritik ya, konseptual yang bisa katakanlah diformulasikan dalam konten atau isi yang mudah dipahami ya. Saya pikir itu penting ya, artinya teori atau nanti pendekatan macam-macam sih ya biar nanti juga diketahui ya mulai hal-hal pendekatan yang sifatnya elitis misalnya oh, ini, oh, kebijakan terlalu selalu top down tapi itu juga ada pendekatan yang sifatnya partisipatory ya pendekatan yang menggunakan ya bahasanya rasional komprehensif ya itu macam-macam tapi ini kalau dijelaskan satu persatu di sini pasti tidak akan mencukupi waktunya ya dengan satu poin ini aja biasanya satu pertemuan ya itu pun juga kadang tidak cukup ya tergantung dari kebutuhannya ya kebutuhannya seperti apa kemudian ya baru kita masuk dalam apa namanya pemahaman kompleksitas kebijakan publik ya evidence base ya tadi berbasis pada data dan juga jaringan dalam arti mungkin ini nanti juga kalau penjelasan lebih lanjut bahwa ketika kita memahami kebijakan policy ya public policy itu memang ternyata itu keterkaitannya itu sangat beraneka atau beragam ya keterkaitan dalam arti bahwa kebijakan publik itu tidak hanya semata-mata dipahami sebagai membuat kemudian mengimplementasikan tapi ternyata juga ada hal-hal yang harus diperhatikan pada step-step ketika membuat atau memformulasikan ya ternyata banyak aktor yang terlibat ya nanti ini juga apa namanya aktor-aktor itu bisa macam-macam kalau di desa siapa ya karena aktor-aktor yang bisa terlibat atau yang harus terlibat di dalam konteks pembuatan kebijakan, apalagi dalam sebuah masyarakat yang sangat beragam tradisi, budaya ya atau kultur ya yang sudah dilakukan ya. Mungkin juga ada perangkat-perangkat adat yang harus diperhatikan. Mungkin di tempat lain tidak ada kelompok adat ya. Di tempat lain ada tokoh masyarakat, mungkin dari ulama ya bisa saja tokoh agama, tokoh-tokoh yang lain ya. Mungkin di tempat lain tidak ada sama sekali ya. Itu apa namanya ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga di dalam nanti konteks misalnya kalau mau dibuatkan semacam
modul gitu ya. Kemudian juga misalnya betul tadi bahwa ya kebijakan publik pada dasarnya kalau saya mau ingin mengatakan suatu langkah upaya untuk memang betul ya menyelesaikan masalah. Berangkat dari problem solving ya, orientation, orientasi untuk menyelesaikan masalah apa misalnya di situ ya. Katakanlah di tingkat nasional sudah ada upaya untuk meningkatkan masalah mungkin isu kemiskinan misalnya ya. Mungkin juga sudah ada guidance-nya, tapi kemudian sampai di tingkat desa katakanlah kira-kira langkah apa yang bisa dibuat menjadi sebuah peraturan desa katakanlah misalnya untuk merealisasikan upaya pengentasan kemiskinan sesuai dengan konteks desa atau wilayah yang memang antara yang satu dengan yang lain itu punya perbedaan atau variasi ya. Saya pikir ini penting ya, problem based policy ya, upaya untuk problem solving policy kebijakan untuk menyelesaikan masalah ya. Saya pikir ini penting ya supaya sangat dipahami. Jangan jangan sampai nanti begini Ibu Bapak. Kita membuat satu regulasi atau aturan atau kebijakan lah dalam arti umum malah menimbulkan masalah baru ya, malah malah memperberat katakanlah beban yang harus ditanggung oleh pemerintah sendiri maupun oleh masyarakat. Nah, saya pikir ini yang akan menjadi katakanlah jangan sampai terjadi kan kira-kira kan begitu. Karena ya orientasi atau tujuan dari kebijakan publik atau peraturan atau apapun yang katakanlah di tingkat desa itu adalah untuk menyelesaikan masalah. Bahkan kalau ditarik lebih kata umum lagi adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu ya, tidak membebani masyarakat tapi justru betul-betul untuk policy for welfare society ya, kira-kira masyarakat yang kemudian sejahtera. Meskipun nanti instrumennya bisa bermacam-macam. Kemudian juga misalnya ada semacam istilahnya itu ya siklusnya bagaimana supaya kita juga mengetahui ya, mengetahui kebijakan itu kalau di tingkat desa kira-kira proses atau siklusnya perputarannya bagaimana. Jadi mulai dari misalnya mengidentifikasi ada masalah apa, misalnya para kepala desa itu juga punya otoritas untuk dan bahkan seharusnya untuk mengidentifikasi atau bahasanya apa, mengenali ya, mengetahui masalah-masalah apa yang ada di desa. Kan mungkin banyak masalahnya, tapi kemudian prioritas mana yang harus dipilih lebih dahulu bahwa masalah ini harus dikatakanlah intervensi atau mungkin diselesaikan atau mungkin coba carikan jalan keluar lebih dahulu dibandingkan dengan masalah-masalah yang lain. Saya pikir nanti harus dilakukan sendiri oleh masing-masing desa kira-kira akan begitu membuat semacam siklus pembuatan kebijakan di desa. Saya pikir akan menjadi satu standar operation ya SOP ya yang keren untuk desa tersebut ketika bisa memilih ini loh. Kalau mau membuat langkah tindakan di desa, di mana desa juga mempunyai otoritas untuk membuat perdes ya, peraturan desa nanti bersama dengan badan BPD ya, Badan Permusyawaratan Desa. Kalau dulu namanya Badan Perwakilan Desa pada undang-undang yang lama dulu ya, tahun 99. Sekarang namanya Badan Permusyawaratan Desa. Bisa melibatkan tadi aktor-aktor yang lain, partisipasi masyarakat. Masyarakat itu juga tidak hanya masyarakat yang sudah senior atau sudah berumur, tapi mungkin juga orang-orang muda ya. Bahkan mungkin anak-anak misalnya ya. Mungkin kelompok difabel ya, dalam orang-orang yang membutuhkan katakanlah Pak istilahnya itu Tulus, ya, ya Bu. waktunya 5 menit lagi ya. Oh boleh Bu ya. Terima kasih Bu untuk diingatkan. Ya, kemudian ini ya tadi saya juga sudah masuk ke aktor nih ya, aktor-aktor dalam studi kebijakan. Penting nih ya, poin 7 ini sangat penting ketika katakanlah misalnya nanti di desa itu mengenali tadi sudah saya sampaikan ya, siapa aktor-aktor yang harus dilibatkan dalam proses pembuatan perdes misalnya, peraturan desa. Ya.
Jangan sampai misalnya kepala desa membuat sendiri, diimplementasikan sendiri, rakyat tidak tahu. Ya. Saya pikir nanti bisa menimbulkan katakanlah gap atau kesenjangan. Masyarakat bisa mengatakan, oh saya tidak tahu apa-apa ini. Nah, kira-kira begitu. Tapi kalau melibatkan katakanlah segmen masyarakat tertentu, mereka ikut bertanggung jawab. Nah, kemudian saya akan meloncat yang kira-kira ini tadi formulasi sudah ya. Implementasi ya kira-kira oke nanti itu bisa selalu menjadi ya siklus dalam sebuah siklus kebijakan. Nah, poin 12 ini sangat penting ya Ibu Bapak ya. Kebijakan dari perspektif konflik ya. Saya ambilkan yang itu saja. Artinya si pembuat kebijakan, ya misalnya dalam ini misal kepala desa dan perangkat dan juga aktor-aktor yang lain tadi yang terlibat, itu juga harus memperhitungkan, membuat satu antisipasi ya. Kira-kira kebijakan ini, langkah ini, perdes ini, misalnya peraturan desa ini sampai sejauh mana itu bisa menimbulkan konflik. Harapannya tidak menimbulkan konflik, tapi karena kita mengetahui bahwa eh, apa namanya masyarakat kita itu variasinya juga sangat beragam, maka itu harus diantisipasi. Maka ada yang disebut dengan istilahnya kalau dalam ya berteori sedikit nggak apa-apa, yang disebut dengan istilah intended impact. Intended impact itu dalam arti dampak yang memang diharapkan. Ada Ibu Bapak yang disebut dengan istilahnya itu unintended impact. Dampak yang mungkin tidak diduga sebelumnya, tapi muncul ya. Atau mungkin kita juga bisa mengantisipasinya yang poin ke-14 itu ya. Saya pikir itu penting. Jadi si pembuat kebijakan, saya selalu mengatakan harus juga mempunyai atau meningkatkan kemampuan untuk bisa memprediksikan apa yang akan terjadi untuk waktu yang kira-kira agak ya periode waktu tertentu. Jadi ya kalau kebijakan atau perdes kalau dalam konteks desa ya ini diterapkan kira-kira apa yang akan terjadi ya. Memang harapannya adalah masyarakat itu semakin sejahtera gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, mungkin itu Bu Wulan, Ibu Bapak juga yang lain respon saya terhadap tadi yang sudah disampaikan. Saya pikir itu bagus semua. Hanya kemudian nanti dipilih mana yang kira-kira relevan Ya, dan nanti dijadikan sebuah modul untuk para peserta. Terima kasih bisa sampai